Valkyrie Lu Jinhong, raksasa perang, pembunuh pagoda. Lapor ke 4 dewa langit. Kuasai bela diri, hancurkan semua. Tak mau perahu, aku bukan lemah. Bukan lemah, tak mau. Berani mengaku Dewi itu. Di tangan darah. Lu Jinghong, serahkan pedang Hao Tian. Atau ku bunuh semuanya. Kami berniat mencarimu, tapi kau malah datang sendiri. Masih ingin melihat. Siapa dia? Ibu, tolong. Tak dengar. Lepas anakku. Kalau mau anakmu hidup, serahkan pedang Hao Tian. Tahu? Baik. Saudara. Ku bunuh anakmu sekarang. Hentikan. Sampai jumpa lusa. Untukmu. Dari merah. Pergi mati kau. Sayang, bertahanlah hidup. Jika bereinkarnasi, Ibu tak izinkan kau rasakan perpisahan lagi. Sudah bereinkarnasi. Jadi gadis kecil 8 tahun. Perkosa di mana? Cepat jawab. King Bao. King Bao, sayangku. Kini jadi kakek tua beruban. Tak hormat, keras saja. Akhiri nyawamu. Kau dan cucumu akan Rouni, kubur. hentikan. Bajingan kecil. Nyawa keras ya? Masih hidup, wahai Syekh. Dasar brengsek. Ngapain? Ayo, si lemah yang ini. Di kota tua, serahkan jabatan kepala sekarang. Atau mati besok tahun ini. Jadi hari kematian 3 generasi lu. Jika ayahku tak menyelamatkanmu dulu, kau pasti sudah lama mati. Lalu apa? Cuma memberi saya makan. Kalau sungguh anggapku anak, pasti berikan perintah keluarga padaku, bukan padamu si sampah. Baru pergi beberapa hari. Dasar udah. Sudah ada pengkhianat kejam. Catat. Kepala jaga martabat. Besok istirahat. Lu Han Sheng, kau tak layak warisi perintah keluarga lu. Anak haram. Mau mati? Cari mati! Anak lanjak. Lukai cucuku. Cari mati. Sesepuh Sao Shuai perlu bicara penting. Kalian beruntung. Cepat 3 hari. Ujian pesan. Pedagang kecil. Ayah dan anak perempuanmu. Tempat aku mati. Lu Han Sheng si pengkhianat. Tega merusak akal sehat ayah demi bisa menjadi pemimpin sekte. Penyakit ayahmu. Cukup 1 pil suci lingsi saja. Well, harus lulus ujian sekte untuk dapat lingci. Dulu demi selamatkan orang, aku kehilangan segalanya. Keluarga pun hancur. Dulu aku seorang pendeta tak ujian keluarga kecil ini takkan mengalahkanku. Ya. Maka awak Dengar, ibu kembali. Jangan khawatir, ibu akan ambil kembali lincimu. Sembuhkanmu. Ayo, bokongku. Bangun.
Pedang Haotian perlu resonansi untuk ditarik. Puluhan tahun, hanya juara terakhir yang memicu resonansi lemah. Itu kan pedang Haotianku. Tuan muda, nenek sakitnya kambuh lagi. Apa? Sue tunggu ayah di sini. Ayah segera kembali. Pedang Haotian, tak kusangka. Setelah kau jadi batu uji Xiao Bei. Haotian, bangun. Cakap, Haotian lama tak resonansi. Lalu bersemangat lalu pergi main. Sekte Jiu Xiao pamer kekuatan. Tak punya penerus. Malang bagi sekte. Han Sheng dan Qian Sui, sebagai yang terbaik generasi muda, harus memuliakan sekte. Tenang, sesepuh. Setia pada misi sekte, diuji coba, aku Lu Han Sheng. Akan juara wakili sekte Jiu Xiao di pertandingan Dewa Perang. Juarai pertandingan Dewa Perang. Bagus. Satu dari Han. Syabas. Kumumkan ujian sekte. Resmi dimulai. Ujian Zongmen hari ini, kakak Lumana belum datang. Si Lu Chen pecundang, beri 10 nyali pun. Takkan berani ikut ujian. Ya ampun, apa ini? Pedang Haotian? Ini pedang Haotian. Siapa yang menemukannya? Cepat cari dia. Mesti jumpa Paman Bah. Lusa ketemu. Dia bisa wakili sekte kita di turnamen Dewa Perang. Sekte Jiu Xiao bangkit. Tak lama lagi. Aku yang cabut pedang Haotian. Apa yang hebat sangat? Perlu disebut. Anak didengar. Fusi. Pedang Haotian. Pedang Haotian. Yes. Milik ibuku. Sangat hebat. Pemimpin Jiu Xiao ternyata bodoh. Lu Chen, kejadian ini, kau bawa ayah idiot dan anak haram ini mengganggu. Sengaja hinakan sesepuh. Para sesepuh, hamba mohon atas nama ayah sebagai ketua klan. Memohon bil Lingqi dan pengobatan anak. Kami tak menolak obati ketua. Stok terbatas. Bil Lingqi hanya untuk yang kuat. Ini gara-gara kau, Lu Chen, tak berusaha. Andai kau seperti Han Sheng, kami takkan begini. Sesepuh tak bisa putuskan. Hamba takkan bangun. Mohon berikan obat. Kumohon. Lu Chen, sudah jelas kau bisa berlutut selamanya. Takkan kuserahkan senjata. Bangun, jangan berlutut. Ini cuma ujian perguruan. Bambi, adu saja. Salah dengar. Kau tak bisa pegang pedang. Si lemah. Beraninya kau ikut ujian. Gigit saja. Ini ujian resmi, bukan main-main. Lu Chen, semakin kau merendah, semakin dihina. Berlutut minta ampun, pengecut. Tak malu mempermalukan leluhur Lu Jihong. Kak Lu, jangan khawatir berlebihan. Ujian hari ini. Tekniknya dari manual pedang peninggalan Dewa Pedang Lu. Meski masih lemah, masih ada kesempatan. Kini Sue. Tu berusaha. Rupanya ujian ini dari manual yang kutulis sembarangan. Menarik sekali. Dulu, Dewi Perang Sekte Jiu Xiao kami. Salurkan ke suci, cipta formasi pedang. Tantangan 1. Bintang kacau. Lihat lusa suci dan pedang langit bersatu. Untuk kita, perhatikan baik-baik. Siapakah yang benar-benar kuat
Bagus. Kekuatan, kecepatan, mata, jantung. Tantangan 2, putus dari Tuan. Tantangan 2, tak sekadar kekuatan. Teknik. Tapi juga pemahaman mendalam akan kendo. As. Tantangan kedua ini sulit, Lu Hansheng pun kewalahan. Cuma andalkan tenaga. Begitulah. Situasi maut. Keluar dalam waktu singkat. Sudah beruntung. Lepas gas racun. Bukankah itu kutipan asli dari kitab rahasia Luwu? Dari mana dia tahu? Tuh, generasi pertama. Laut biru, langit cerah. Luma. Lu Hansheng, ujian kedua, 3 bakar dupa. 3 bakar dupa. Yao ternyata benar. Hebat, patut jadi terbaik warga lu. Izinkan saya mencoba. Tunggu. Kau berani membela King Bao? Wuxin sudah merasa lega. Biar aku yang lanjutkan. Lu Chen, kalian bermaksud main-main di sini ya? Mainkan anak, melampaui batas. Sampah kecil, bocah ini pasti bahkan tidak bisa angkat pedang. Ruchen, jaga anakmu. Segera masuk, jangan menunda lagi. Ujian tak bisa menunggu. Jangan nakal. Tunggu. Para sesepuh, King Sui tak ikut ujian ini, tapi tangan gatal. Boleh ikut mencoba. King Sui ingin ikut. Kami tetua menyambut baik. Kak Lu, nanti akan gunakan jurus asas dari aliran Jiu Xiao. Perhatikan baik-baik. Gunakan medan. Serang cepat. Wei Fang. Ding Hai Shuang. Benar-benar bintang sekte, cuma dengan jurus dasar sudah menang. King Sui, meski kau ajarinya dengan teknik dasar, si bodoh ini tetap tak akan paham. Rupanya King Sui ikut ujian. Cuma untuk mengajariku. Lihat Bu ini penuh dengan ketulusan. Kedua, Guan Yu Xinji. Esensi pedangnya sungguh kuat. Enak, jangan gegabah. Pintar, balikan kekuatan lawan. Gunakan kekuatan lawan. Hah, si pecundang ini lagi ngawur. Sok jadi master bela diri? Lu Chen, masih tidak jaga anak harammu. Jika King Sui terluka, akan kuhabisi. Tidak ada waktu lagi. Coba metodenya. Yao, terima kasih atas arahan. Salah dengar. Ye King Sui berterima kasih ke anak ini. King Sui, kau pingsan ya? Berterima kasih ke si lemah yang tak bisa pegang pedang? Lu Hansheng, omong kosong. Kakak Lu, kuncinya akal bukan kekuatan. Jangan lupa.
Terima kasih, Kingku. Dengan kekuatan cucu sekarang, masih sulit melewatinya. Diam, aku hadapi formasi maut. Yao Yao, ayah tahu kau sayang. Tenang saja. Ayah cepat pulang. Aku maju setelah kau menyerah. Ruang parkir. Lepas sirah. Tunggu saja kau. Balik ke Feng. Rongsokan. Lewat perangkap. Hanya meniru-niru saja tanpa bimbingan baik dari sesepuh Ye, dia nol. Sampah tetap sampah. Tahap 2, pantulan makna sejati. Dengan energi dalam lembah Luchen, ujian pertama saja tak akan lolos. Kedua, ujian meteor. Pakai tenaga lawan. Dasar bajingan. Nah, si lemah terbongkar. Meteor ujian, pedang dasar tak cukup, pasti gagal. Wah, nasihat King Sui benar. Aku terlalu lemah. Tak ada tenaga untuk melawan. Demi ayah dan anakku, aku bertarung sekuatnya. Jangan pakai kekuatan kasar. Kakak Lu. Tahap 2 bukan soal kekuatan kasar saja. Balikkan serangan lawan, hancurkan formasi. Bukan itu caranya. Aku sampai merasa seperti reinkarnasi Dewa Perang. Luchen, putrimu ingin membunuhmu sendiri. Begitu ya. Formasi ini pakai teknik tarian Phoenix. Pakai tenaga lawan untuk menghancurkan formasi. Sangat cerdik. Dari mana ya Oyer tahu? Terima kasih. Tapi kau marah. Akibat aturan ini. Tahap kedua. Berhasil dilalui. Aku berhasil. Pakai cara yang fair. Kena bencana meteor. Langsung hancurkan. Lu Hanxiang butuh waktu lama. Ini pasti halusinasi. Apa arti kemuliaan? Tahu jurus Phoenix 9 langit. Ayah Yao Yao menang. Sudah menang. Menang. Sampah ini ternyata beruntung. Tidak. Cegah ambil pil keseimbangan spiritual. Para sesepuh, hamba telah lulus ujian. Tunggu dulu. Luchen, belum waktunya bersuka cita. Semua. Kemenangan kalian palsu. Luchen bisa menembus ujian sendiri. Tadi King Sui mengajarkan semua rahasia kepadanya. Tanpa itu, dia takkan mampu. Dia tak mungkin lulus. Pendapatmu cukup masuk akal. Sesuai aturan klan. Pil Lingqi berdasar kekuatan. Bukan trik. Luchen, kau bisa lolos bukan karena kekuatan, tapi karena main pintar. Meski dibantu sedikit bimbingan, dia punya kemampuan. Hargai risikonya. Izinkan dia. Sudah diputuskan. Diam. Korot, Hak diberikan. serahkan pil Lingxi. Akan kurampas. Kurang ajar. Tidak punya adab sama sekali. Luchen, kendalikan anakmu. Luchen, sampah kecilmu ini memberiku ide. Kalau kau sangat menginginkan pil Lingxi, lebih baik kita bertarung di arena ujian. Menang hancurkan. Tarian Phoenix 9 langitku. Pil Lingxi kut berikan. Tapi kalau kau kalah, hancurkan meridianmu, sujud, terusir dari lu. Berani? Berani. Ayo lawak. Bagus.
Memalukan. 3 langkah saja. Tidak. Kau keturunan Lu Wuxian. Aib memalukan. Sekarang giliran aku. Kuajari kau. Membabang sikap. Memalukan. Kakakmu, ini tarian Phoenix, Garing. Kau nodain namaku. Sesepuh, sudah jelas, hentikan. Nanti ada yang tewas. Apu. Belum selesai. Fata. Lihat keadaanmu sekarang. Hei, ini dia. Ini akibat melampaui batas. Lu Chen, lebih baik kau menyerah, asalkan kau berlutut dulu. Sujud dan menyerah. Mungkin aku kasihan pada keluargamu. Yang mana? Langsung kendali. Aku takkan lepaskanmu. Berani melawan. Mati sana. Apakah kamu? Lu Hansheng, cari mati. Pendapat hebat. Ada apa nih? Sangat lezat. Hari ini, ku bereskan pengkhianat keluarga ini. Ku perlihatkan asli sebenarnya. Phoenix menari lagi. Phoenix menari di langit, kekuatan dewa perang sejati. Sesepuh sekte, meski pikirannya kacau, masih kena semangat tempur. Tanpa sadar, melepaskan tarian Phoenix. Benar. Pasti sesepuh yang menggunakan jurus Phoenix menari. Ayah baik saja. Phoenix turun. Benar kakek lu si permata biru. Sekali unjuk, langsung luar biasa. Saya menjadi gila di hari tua. Penggembala, kompetisi sekte hari ini. Selamat datang kembali, Huhu. Tidak diterima. Tielang suku suruh datang. Kata Tielang. Hahaha. Hei, para tua. Kalian sudah paham. Aku anak angkat Lu Zenting, ayah kandungku. Pemimpin Han Tianzong. Qin Han Bengis. Kami datang kali ini untuk merebut posisi pemimpin Jing Xiaozong. Jing Xiaozong gabung ke Han Tianzong. Jangan makan pendekar. Udah mabuk, masih tahan? Sialan! Dasar binatang. Klan Jiu Xiao merawatmu selama ini. Kau malah mengkhianati kami. Tak tahu balas budi. Tak tahu balas budi. Kalian bertiga tua bangka berani ngomong gini. Lu Zenting dulu pimpin kalian. Tak lindungi kalian. Begitu dia tewas. Semena-mena. Keluarganya dihinakan, kalian pengkhianat tulen. Kelalaian kecil. Hanya patriark tua yang bisa selamatkan sekte. Cepat ambil pil Lingxi untuk leluhur. Ya, aku segera ambil. Mau diselamatkan. Apa patriark tua peduli Han Tianzong dibantai? Pakai obat Lingxi selamatkan si tua gila. Lolos dulu dari Baisha. Hari ini, maju berarti mati. Harus ambil obat, jaga keluarga lu dan sekte Jiu Xiao. Takkan menang, jangan pergi. Yao Er. Demi kakekmu, demi warisan sahabat warga Lu Wuxian. Hari ini pertarungan hidup mati.
Saat sekte dalam krisis, hanya Lu Chen yang bertindak. Dulunya Lu Chen juga seorang jenius. 8 tahun lalu. Entah mengapa, tenaganya lenyap tiba-tiba. Dulu. Kurasa karena teknik kultivasi ganda menulis terlalu emosional. Tenaga dalammu habis. Jangan urusi aku. Tak bisa biarkan kau mati. 8 tahun lalu. Penawar racunku. Itu kakak Lu. Baisyang, aku hadapi kau. Cucu, pukul aku saja. Mau mati. Oh. Tenang, aku jamin keselamatanmu. Sekte Jiu Xiao hanya ini. Aku sarankan, menyerah. Jangan cari sengsara. Hancur lebur. Sekte Jiu Xiao. Masih ada yang berani. Inilah sekte Jiu Xiao. Sungguh memalukan. Penakut dan lembik. Dengar. Sujud di hadapan kami sekarang juga. Bungkuk sampai berbunyi. Mungkin kau diampuni. Aku yang hadapi. Kau sudah berjuang untuk sekte. King Sui juga anggota sekte Jiu Xiao. Tak akan ku diam. Ye King Sui pemberani. Cocok banget sama cucuku. Kenapa dari tubuh anak-anak ini ada resonansi darah dengan Nona Ye? Badak. Baik. Ye King Sui memang pantas jadi nomor 2 di sekte Jiu Xiao. Aura kehidupan manusia memang begini. Hebat juga. Gerakan awalku saja kau baca. Berani hancurkan sekteku. Tak mungkin kalahkan dia. Ngomong apa sih kamu? Tak lihat Baisyang sudah kalah. Percuma aku berbicara. Lihat, cari. Bernie. Apu. Bernie. Jurus andalan Baisya, Cakar Seribu Iblis. Peringkat kedua di sekte pun tetap kalah darinya. Cakar iblis keluarkan energi tak terbatas. Benar kan? Berhenti. Jangan paksakan. An masih kuat. Sudahlah, Lu Chen. Tanggung sendiri. Bahkan King Sui ikut sengsara. Di sini lawan mati. Kau bunuh keluargamu. Jurus Huan Mo Baisya terlalu hebat. Bagaimana lawannya? Rahasia jurus Huan Mo. Serang, jangan bertahan. Serang lebih cepat untuk menang. Oh, aku paham. Kok nggak kepikiran? Hadapi. Segala Bisa diajar. Kamu. Bukan jurus pedang Jiu Xiao. Mirip jurus Valkyrie. Bisikan tadi itu adalah suara Yao Yao. Mungkinkah Yao Yao terkait Dewa Perang, he? Dasar sampah. Panggil senjata. Dasar binatang kekawan. Kamu terlalu jahat untuk hidup. Benarkah?
Kalian juga begitu. Lihat nih, senjata Lu Hansheng. Itulah senjata terkuat di darat. Sempit. King Sui, hati-hati. Ini sangat kuat. Jangan dilawan. Lu Hansheng cari kuat pakai artefak. Tetap kapal induk. Ye Keng Sui, cintaku lama kau abaikan. Tak pernah kau lihat sekalipun. Sedang nasi sampah Lucien berani lawanku di depan umum. Lu Hansheng, tak sayang padamu. Berhentilah berhayal. Kulang sekali lagi. Mau jadi pasangan spiritualku? Kalau setuju, ku biarkan kau pergi. Kalau tidak, Nasib mereka. jadi nasibmu takkan selamat. Hai, streamer. Jangan sakiti King Sui. Ke arahku. Mau mati. Ye. Lucien, dasar kau sampah. Berani melawanku. Kau sudah jadi daging cincang kalau bukan ayah tololmu. Jangan lukai anakku. Aku tak tahu. Tua bangka. Udah gila masih ribut. Baiklah. Sekarang kau ikut mati. Perempuan. Kurang ajar. Nenekmu takkan tolongmu. Anak bandel. Tak kukira. Kau ada pesonanya. Bagus. Saya hantar keluarga kamu semua ke neraka. Kepasan bayangan, guncang langit, menari tinggi. Gerakan 2, Gemma Phoenix Angkasa. Tidak mungkin. Kau ngapain sih? Tak mampu pegang kacang. Maaf, tak sengaja. Aku yang olah. Hah, jelas. Tubuhmu habis karena hura-hura. Masih kelihatan. Dasar sampah. Lu Hansheng. Game terbaru 3, serahkan. Tiba-tiba. Aku langsung serang. Dasar kurang ajar. Berani mengancam aku? Kalau lolos lagi, kau memang mujur. Dasar kurang ajar. Hina siapa? Dasar kurang ajar. Pergi sana. Berani mempermainkanku, ku bunuh kau sekarang. Orang sepertimu. Tangan kosong cukup. Sekte Jiu Xiaomu semakin hari semakin mundur. Mengandalkan anak kecil, bahkan tak diberi senjata yang layak. Sungguh suatu kelucuan besar. Hah. Aku nih, jangan pergi. Jangan buru-buru. Aku antar kau sekarang. Jumpa Dewa Maut.
Apa yang terjadi? Pedang kekeringan remuk. Mustahil. Bayar utangmu. Kau tahu. Ini hukum besi. Skala oleh anak kecil. Hancur lebur. Bela diri sejati tak butuh senjata. Di hadapan prajurit sejati. Menyerang dengan apa saja. Hema, Segala sumber dayaku kugunakan untuk melatihmu. Bahkan, Hanjian ambil pusaka lu. Cepat beri ini. Bukan untuk lihat. Kau kalah dari anak kecil. Hanjian hancur. 1, 2, 3, 4. Kau mau apa? Siksing Dava. Mungkin. Sekarang, siapa banditnya? Permata 7 bintang, pusaka keluarga lu. Sudah di tanganku. Si tua itu, tak disangka. Harta pusaka lu akhirnya milik. Mau tanganku, Tuan Han. Jangan picu sincu, masih ada waktu untuk mundur. Kau pikir tak ada yang bisa menghukummu? Leluhur keluarga lu masih mengawasi. Oh, Jelly. Aduh, bawa. Sudah mati. Haha. Kau cuma beruntung tadi. Masuk. Akan kami tahan lagi. Benarkah? Jangan sampai kalian berkedip. Teknik berikutnya ini bisa robohkan tembok. Ke barat. Cuci kaki. Hatiku hancur. Bagaimana mungkin? Siapa kau? Gerakan lu yao-yao tadi. Sepertinya pernah kulihat. Jadi kau Lucien. Iya. Tebakan kalian benar, aku dia. Lu Han Sheng. Tak kusangka. Rancang licik. Akal habis. Nyatanya. Malah terkalahkan oleh anak kecil sepertimu. Lu Han Sheng. Kau sudah kalah. Masih berani melawan sampai akhir? Lu Han Sheng, cepat serah diri. Kau masih bisa selamat demi ikatan lama. Kalian sungguh naif. Rencanaku tak sesederhana itu. Suara apa ini? Lu Sheng, kau berkhianat. Rafat, para tetua, bahaya. Gua Jiu Xiao dikepung. Sekte Hantian di mana-mana. Sekte Hautian tiba ribuan anggota. Kenapa? Lebih dari kilometer. Apa semua pengkhianat turun? Semua dikerahkan. Sekarang, ribuan murid Fan Tianzong sudah kepung total Jiu Xiaozong. Anak sok jago, hebat bertarung. Bisakah kau hancurkan 1000 murid Han Tianzong dalam sekejap? Senior, akan banjir darah. Mungkinkah? Inikah akhir sekte Jiu Xiao?
Aku tidak gila, yang mulia. Aku ingin lebih dari ini. Haha. Ini. Patuh, beli saja cinta. Dengar, sayang, kenapa? Kamu. Istri guru pernah janji tak akan biarkanmu menderita berpisah. Jangan bingung. Kamu mau? Bagus. Bernie, orang tua itu akhirnya mati. Lu Han Sheng, dasar binatang. Takkan biarkan kau lolos. Apa? Itu. Putus. Wahai ibu, Selama masih hidup, perjuangan takkan punah. Bersiap. Pemimpin bangun. Pemimpin sekte sadar. Benar. Sudah sadar. Dengar. pemimpin, Anda sudah sembuh. Tarian fonik 9 langit. Energi kimia bisa menyembuhkan kegilaan Tingbao. Tidak mungkin. Kau sudah mati, bagaimana bisa? Wu Han Sheng, aku masih hidup. Rasa tak bahagia sangat ke. Hahaha. Tua bangka. Jangan pura-pura misterius di sini. Bangun lagi buat apa? Tetap saja tua tak berguna. Keluarga lu sudah hancur. Masih bisa apa? Sejak mengangkatmu sebagai anak, tak pernah rugikan kau. Kasihku padamu bahkan melebihi anak kandungku yang durhaka. Kenapa kau sakiti keluarga lu begini? Apa maksud semua sogokan ini? Sekarang baru kau bicara. Sudah terlambat. Tinggal 1 jam. Sekte Jiu Xiao akan kami taklukkan sepenuhnya. Aku akan lenyapkan satu persatu dari keluarga lu. Betul. Sekte langit mundur setelah tahu Anda sembuh. Bagus apanya? Mustahil. Lu Han Sheng sudah terjepit, tetap tak mau menyerah. Ayah, aku kan anak kesayanganmu, anakmu sendiri. Saat kau beri racun, tak pernah kusangka kau anakku. Kau hancurkan aku. Saat keluarga dibantai, kau lupa dia anakmu. Hari ini, sekte sudah usir kau. Baik. Karena kau tak peduli masa lalu. Jangan salahkan aku. Wahai tetua, tolong. Urusan besar. Bazar. Tangan berdarah. Han Sheng ikut iblis tangan berdarah. Ya sudah. Ngomong apa, sayang? Aku kenapa? Seperti melihat ibu. Mustahil ibu muncul lagi. Bagaimana bisa ada di sini? Yao, kau panggil kakek apa tadi? Bu,
Ini aku, anakmu. Akhirnya bisa jumpa ibu. Tingbau. Yo, jangan ngawur. Tak apa. Oh, well. Mungkin masih kaget. Panggil kakek Tingbau. Kakek suka itu. Biarkan Tingbau menerima kenyataan ini dulu. Tak realistis, biarkan saja. Oh, Yang Mulia, ada kabar Dewa Perang Lu. Kata orang, Dewa Perang Lu pernah terlihat di Balai Dongzhou. Kamu cakap apa? Ada yang lihat ibuku. Pantas saja, sering dengar suaranya. Ternyata, ibu sudah kembali. Suratnya bilang, Dewa Lu utus pemimpin 10.000 undang Jiu Xiao ke pertemuan Dewa Bela Diri. Katanya Dewa Lu sendiri akan datang. Cepat beritahu. Bilang sekte Jiu Xiao pasti ikut. Chen Er King Sui. Bersiaplah. Ayo temui nenekmu bersama. Pemimpin. Undangan langsung Dewa Perang. Kenapa tidak ke Jiu Xiao dan katakan langsung? Well, itu buyutmu sendiri. Nanti pergi bersama kakek ya. Dewa perang palsu ini, kenapa meniru aku? Kebetulan. Ikuti acara, selidiki isinya. Aku. Yang Mulia Chen He, undangan pertemuan Dewa Perang terkirim. Ada perintah selanjutnya? Bagus. Wadah baru dan janin menyatu sempurna. Ini bagian terakhir. Sekarang, tinggal tunggu saat tepat. Dewa Darah akan datang. Bagaimana jika peserta sedikit? Tidak mungkin. Farana. Akulah Dewa Harimau dari Dahsia. Tuhan. Saya Ketua Wan Rentang Lei Wanjun. Siapa dia sebenarnya? Ketua Wan Rentang, juara turnamen Dewa Perang lalu. Menepmo pernah melatihnya, dia lihat. Kencangkan pinggang, arahkan pedang lewat energi. Konsentrasi, benar, guru. Guru, aku berhasil. Maju cepat. Pertahankan rasa ini saat berlatih, bahkan tanpa arahanku. Kau pasti akan sukses di seni bela diri. Guru, Anda benar-benar pergi. Guru akan terus mengembara ajarkan bela diri. Xiao Lei, jika kau sayang pada guru, berlatih tanpa henti. Jadilah terkuat di dunia. Ternyata pemimpin Wan Rentang Xiao Lei. Jadi lebih mudah. Feng Yue, posisi 3. Silakan. Sekte Jiu Xiao langkah hadir melapor. Posisi 4. Tian Suo, Yang Mulia Xiangguan. Adakah Tuan tersilap? Murid Jiu Xiao, turunan Dewa Perang. Mana mungkin rendah? Keturunan Wusong. Sekarang sembarangan orang ramai klaim keturunan Wusong. Pemimpin Murong, mohon maaf. Kudengar kalian bilang, kalian keturunan biasa. Memalsukan diri sebagai pewaris Dewa Perang. Sudah banyak yang begini. Tapi semiskin kalian. Pertama kali kulihat. Dasar kau,
tak pantas merendahkan orang. Memang aliran Nan Yue kami tak elegan seperti Zhong Yuan, tapi bukan berarti itu tipu muslihat. Yang mulia, kami Jiu Xiao benar keturunan Dewa Perang. Yang mulia, pertimbangkan. Hayah. Terus berdalih. Apa ada bukti bahwa kalian keturunan Dewa Perang? Jika tidak, jangan di sini. Mengganggu pertemuan Dewa Perang. Kau, Chen Er, kami memang tak punya bukti atas kerugian ini. Tak ada jalan lain. Pengganggu kecil. Yang mulia, Lei Huangzong sedang sibuk tugas. Hari ini sedikit terlambat. Apa di aula ini sudah tidak ada posisi resmi? Aduh, pemimpin murong tentu kami sediakan. Silakan ambil 4 terakhir. Yang mulia, kalau di kabinet sudah habis, kesalahan tak masalah. Oh, maaf saya. Kursi dalam sudah penuh. Silakan kembali. Di daftar ini masih ada kursi, kan? Oh, ini. Satu. Tidak ada lagi. Dasar kamu, kursi utama dikasih ke orang, sekarang kursi samping pun habis. Dia sengaja tidak mau izinkan kita. Betul. Tak mau izinkan kalian penipu masuk. Kalian pasti sudah tahu. Hari ini, Kongres Dewa Perang dipimpin Dewa Perang. Jika kalian para penipu masuk, Dewa Perang marah, siapa tanggung? Hati-hati, tidak usah. Tunggu. Kau boleh tolak hubungan darah kita. Tapi undangan ini dikirim Dewa Perang sendiri. Tidakkah ini bukti kita orang dekat Dewa Perang? Maafkan aku. Undangan Kongres Dewa Perang saja ditandatangani Dewa Perang. Punya kalian, tidak. Masa? Apa ibu sampai lupa? Klan Jiu Xiao, klan utama yang sebenarnya. Rupanya si penipu yang lalai. Udah kuduga. Kalian para hina dina. Bukan keturunan Dewa Perang. Lagi pula, sekte Nanyu Jiu Xiao telah runtuh. Kalian tak punya kekuatan atau dukungan, sampah seperti kalian. Bahkan tak layak menginjak, tak satu pun ada. Diam kau! Center! Baru-baru ini, sedikit kekuatan. Menang lewat serangan diam. Sok jadi jagoan. Harus mampu dulu. Betul. Aku memalukan. Kau terlalu angkuh. Tak takut kalau kami menyerbu. Terobos masuk. Kamu pikir ini tempat apa? Di sini. Wan Rentang. Anjingnya sekalipun menghina kalian para sampah. Laporkan pada ketuamu. Jiu Xiaozong Lu Yao Yao menantang. Selama ini, kemampuannya dipakai buat apa? Lihat selama ini, ilmu bela dirinya untuk apa? Yao Yao. Tapi jangan nekat. Lei Wanjun juara bela diri, cuma nenekmu yang lebih kuat. Kau berani tantang dia. Apa yang baru saja ku dengar? Dasar cewek belia yang belum pengalaman. Mau lawan ketua kami. Tanya saja Lei Wanjun. Berani hadapi aku. Dasar bocah kecil. Kau cari mati di waktu yang salah. Orang sepertimu, tak rasional. Ayah, Ama, pergi sana, dasar. Lei Wanjun, keluar sekarang. Air apa? Siapa yang begitu memikat? Sebarkan suaranya.
Kok suaranya terdengar familiar sekali? Guru, Anda benar akan pergi. Guru pergi sebarkan ilmu silat. Dasar gadis nakal. Masih muda, tenaga dalam kuat. Lei Wanjun sudah dalam perjalanan ke sini? Tahu. Percaya, Tohon, dasar gadis kecil. Hari ini aku harus menghajarmu. Maaf, kalahkan yang muda. Aku kira 3, 2, 1. Mau mati? Sudah. Hentikan. Pemimpin Lei. Wan Rentang kuasai tempat ini. Siapa izin kalian ribut di sini? Pemimpin, ini mereka. Mereka inilah orang udik dari selatan. Klaim keturunan Dewa Perang, tak mau pergi malah bilang. Berani tantang pemimpin Wan Rentang. Kau yang panggil aku tadi. Benar, hamba. Mengejutkan, di usia muda karismamu sangat kuat. Bakat yang menjanjikan. Maukah bergabung dengan kami? Gabung Wan Rentang. Diterima sebagai murid kami. Suatu kehormatan bagi kami. Pemimpin, bagaimana bisa menerimanya? Dia adalah... Tuku, aku sudah mengerti. Undangan sudah dibawa tamu. Masih kau halangi mereka. Kursi masih banyak. Kau sengaja abaikan. Sengaja cari masalah. Saya salah. Berapa orang? Silakan masuk. Tunggu. Kami keluarga Dewa Perang. Kenapa dapat kursi samping? Dasar bocah lancang. Jangan nekat. Berani lancang di depan ketua kami. Maksudmu? Kerabat Dewa Perang? Kalian timku. Abaikan bohongnya. Dewa Macan tak pernah menyebut mereka. Itu karena Dewa Perang yang kalian maksud palsu. Wow. Jangan ngawur. Beraninya kau sebut nenek buyut palsu. Beberapa bocah cewek, jangan kurang ajar. Beraninya kau bicara begitu. Yao bagaimanapun. Jangan hina Dewa Perang. Kau sadar apa yang kau katakan? Kukira kamu punya bakat. Kuangkatmu murid. Nyatanya, kau menghina Lu Wusheng. Mulutmu keterlaluan. Walau kau anak-anak, tak bisa kuampuni. Mau ku buktikan. Ketua kelas. Ini bukan saat aku kecil. Tempat membuktikan. Untuk Xiao Lei, saat kau membaca surat ini, ikatan kita mungkin sudah berakhir. Kau anak berbakat. Dulu kusalahkan guru. Pergi tanpa pamit. Ternyata guru sudah siapkan surat perpisahan. Iya. Mubu. Tak kusangka kau tak menemukannya. Guru, muridmu tak mengenalimu. Salah yang fatal. Sudahlah, kamu hanya korban, bukan salahmu. Tapi dengarkan baik-baik. Kamu harus ingat baik-baik. Siap perintah guru. Ketua, Paman ketiga baik saja. bagus. Berani kau racuni ketua kami, gadis kecil. Panggil orang. Tunggu. Jangan sentuh cucuku. Bunuh atau siksa. Hadapi aku. Datang ke aku. Tenang, semua. Kalian akan kuhadapi. Satu persatu. Kau yang paling menyebalkan, dasar gadis kecil. Diam! Bos, kenapa pukul saya? Tumpah pun kita keluarga. Kau tahu dia siapa? Dia Dewa Jalan. Dewa Jalannya buruk. Emosional. Hampir lupa perintah Dewa Perang. Jangan ungkap identitasnya. Dialah
cicit Dewa Perang. Berarti dia. Mereka memang. Sudah kami bilang, Sekte Jiu Xiao Selatan penerus Dewa Perang. Kamu sendiri tak percaya. Menghina orang. Lempar undangan kami ke tanah. Memusikku. Orang Jiu Xiao tak pernah menyalahgunakan status ini. Tak akan izinkan siapapun menghina kami. Kau tahu salahmu. Ini semua demi Dewa Perang. Semuanya. Banyak yang sok jadi Dewa Perang belakangan. Mereka tak punya bukti, makanya aku di sini. Kau masih belum paham, pemula. Salah di mana? Keturunan Dewa Perang bukan alasan untuk merendahkan kami di bawah langit ini. Semua manusia setara. Hanya karena keturunan kami, kau berani terang-terangan merendahkan kami. Panggil. Bawa dia pergi sekarang. Bawa ke lembah tanpa mawas diri. Ketua, ampuni hamba. Wahai ketua, bertahanlah. Mohon maaf, tamu terhormat. Turnamen Dewa Perang sebentar lagi. Masih ada tempat khusus tersisa. Silakan ikut saya. Yao, tunggu. Barusan bilang apa? Juragan pemburu itu palsu. Yao, kenapa kau bilang Dewa Perang itu palsu? Oh begitu. Dari dulu aku curiga Dewa Perang itu tak kenal aku. Dan tak terasa kekuatan dalam yang sehebat guruku. Ternyata palsu. Saya batalkan pertemuan Dewa Perang. Jangan dibatalkan dulu. Aku mau tahu, apa sebenarnya rencana si palsu ini? Soal ini, sementara kami tak bisa jelaskan detail. Nanti di dalam, harap semua bekerja sama dan tetap hati-hati. Xiao Lei benar. Nanti semua harus baik. Kalau ada keadaan darurat nanti, Xiao Lei lindungi kita. Percaya saja, Yao. Ayo pergi. Ayo, tunggu sebentar. Segera panggil Dewa Perang memimpin turnamen. Lihat. Kenapa Ketua Lei bawa anggota Jiu Xiao ke pertandingan Dewa Perang? Pasti Ketua Lei tertipu. Kira mereka keturunan Dewa Perang. Nanti saat petarung datang, mereka pasti ketahuan. Ada orang yang tebal muka sekali. Menipu ketua dengan bujuk rayu, lalu merasa diri keturunan Dewa Perang berdiri di sini tanpa malu. Betul. Tunggu Dewa Perang muncul. Tahu ada yang mengaku keturunannya. Nanti mati pun tak tahu penyebabnya. Kurang ajar, Chen Er. Abaikan saja. Kalian para desa baru langkah ini cuma jago mulut saja. Soal kekuatan, semua di sini lebih hebat. Mau bukti? Kira kami tak punya orang? Baik. Kalian yakin sebagai keturunan Dewa Perang? Buktikan kemampuan kalian. Jika tidak, aku akan membersihkan nama Dewa Perang. Woi Dewa Perang. Selamat ulang tahun. Silakan bangun. Turnamen Dewa Beladiri kali ini kupimpin sendiri. Pasti semua sudah tahu. Turnamen ini awalnya untuk memperingati kehebatanku dalam beladiri. Sonon, turnamen ini seperti pimpinan Dewa Beladiri. Semua perguruan berkumpul. Peserta tahun ini paling banyak. Ya, semua tahu sekte mana. Yang tak ingin melihat kehebatan lu Dewa Perang. Dasar Towo. Makin banyak orang, makin besar harapan Susha bangkit. Yang mulia, Sekte Sembilan Langit mengaku sebagai keturunanmu. Mohon pertimbangkan. Sekte Anggur Suci Xiao. Bu, aku mau. Sudah cukup. Tingbau. Betul. Oh, kenyang. Kau tidak ingat aku? Orang kampung berani mengaku kenal denganku. Tangkap dia. Tunggu.
Kau tak kenal mereka? Aku Jenderal Agung Xia. Tak ada waktu untuk kenal orang tak penting. Justru kau, Tuan Lei, berani melawan perintahku, Lu Jinhong. Jiu Xiaozong, pewaris Dewa Perang. Kau tak kenal mereka? Ming Yue King Feng, sergap dia! Apa yang terjadi? Pemimpin Lei berani menantang Dewa Perang. Ribuan kalimat. Gila ke kau? Berani lawan aku? Permainan kau dah tamat. Jawab sekarang. Kau palsu. Panggil kami di sini. Nak buat apa semua ni? Patsu. Puncaknya. Kau dah tak waras langsung? Dimanapun pada diri aku yang buat kau sangka bukan Lu Jinhong. Karena aku di sini. Mustahil kau adalah dia. Hei ya. Rupanya kaulah gadis kecil yang buat semua nih. Lama juga kau berpura-pura. Mau menertawakan. Aktingmu buruk. Tak ada pesona asli Lu Jinhong di sini. Bajingan. Mau mati hamba. Betul. Aku bukan Lu Jinhong. Ini ilmu istana darah setan. Kau dari istana darah setan. Rencanaku. Rencananya kalian akan jadi persembahan diam-diam untuk Tuan Darah Setan. Tak kusangka kalian nekat melawanku. Aku terpaksa mempercepat ajal kalian. Tenaga dalam luar biasa. Kalian budak Dewa Perang. Hari ini akan jadi tumbal Tuan Suisha. Penipu dari Istana Darah Iblis. Kok bisa sekuat ini? Oh, kau putri keluarga Sue. Apa? Dia itu penyihir. Gadis darah iblis. Siapa gadis darah iblis, ayah? Dia bukan orang tertentu. Bisa jadi siapapun. Gadis darah iblis bisa berubah jadi siapapun. Saat berubah sempurna, kekuatannya jadi separuh aslinya. Berarti kekuatannya separuh nenek. Butuh 100 tahun untuk wujud ini. Semua ini demi rencana kebangkitan tuanku. Tuankumu itu si pembantai berdarah diam. Siapa yang memberimu hak menyebut nama tuanku? Ritual darah sudah kusiapkan di bawah Wan Rentang. Tak sampai setengah jam, kalian semua tidak akan ada yang selamat. Majikanku justru akan berada di tengah kematian indah ini. Terlahir kembali. Ada lingkaran sihir. Astaga, tidak bisa bergerak. Gagal total. Masih bisa lolos. Tak main-main. Belajar pola apa? Kalau kamu tetap bandel, akan kuperlihatkan. Phoenix menari di langit. Coba tahan jurus ini. Betul. Gaya 7 Phoenix dan Ching In Bin Heavens. Lakukan gaya 7 Phoenix dan Ching In Bin Heavens. Pemimpin ini, warisan Dewa Perang terkuat di zamannya. Hebatnya Phoenix dan Ching In Min Heavens. Phoenix dan Ching In Bin Heavens 9 gaya. Setiap naik tahap, tenaga luar biasa. Bukan biasa. Mustahil dicapai. Kekuatan 70 tambah. Bisa hancurkan sekte. Phoenix terbang tinggi. Tahap 7. Kendali. Itu.
Gila kuat. Jangan. Kita belum menang. Anak kutukan darah. Hanya satu jurus. Hidup abadi. Patutlah kau belum mati. Iya. Serang ketua Li. Guru dan murid. Bukan. Tak apa, kau sudah paham gerakan ketujuh tarian Phoenix. Aku puas terus berjuang. Kuasai semua gerakan tarian Phoenix. Benarkah? Lalu, hahaha, kalian masih mimpi punya masa depan? Hari ini kukorbankan kalian untuk Tuan Sisha. Seho. Perle. Sudah, jangan. Kapten, anak ini kalahkan hantu perempuan berdarah cuma 2 jari. Nenek padamu. Kalah sama anak kecil lagi. Yao Yao. Tidak apa-apa, Yao Yao. Kalahkan hantu perempuan berdarah. Dasar anak nakal, kenapa terus saja ganggu urusanku? Karena wajahmu membuatku jengkel. Yao Yao, kau usir dia cuma gelombang suara. Tidak hanya itu. Yao Yao tangkis serangan itu dengan senang. Apakah semua anak dari sekte Jiu Xiao jenius? Aku sampai terdorong mundur oleh kekuatan anak. Tenaga dalam luar biasa. Sepertinya sudah setara dengan dewa perang itu. Si kecil, sekalipun kau jenius, hari ini lawan kami, kau takkan selamat. Phoenix Jiao. Hawa. Mustahil. Putri si jahat kalah. Yao yang kalahkan putri keluarga Sue. Yao Yao pakai jurus Phoenix menari 9 langit. Dia kok berbeda dengan dulu. Masih kecil sudah. Kuasai 3 gerakan terakhir. Bajingan itu. Du Jinhong sudah mati. Kau ini siapa dengannya? Siapa saya tidak penting. Bubarkan ritual darah jika ingin hidup. Sudah. Lah. Ini Tuan Xia. Bangunlah, Tuan Xia. Tidak bisa. Awak kata dia kenapa? Timun laut. Soal tanah. Bawa. Bukan Luhan Shek. Itu pembantai darah. Benar. Akulah itu. Pembunuh darah. Biksu, aku kakakmu. Aku Lu Chen, kakakmu sendiri. Jangan. Tatapku. Sakitnya. Sesak nafas. Menyusup masuk ke otakku, iya. Dendam. Dendam. Lupa dendam keluarga lu. Benar. Dendam rumahku. Jangan dengar dia. Kabur. Tidak. Aku benci keluarga lu. Benci. Rafat, Wuhan Sheng sudah gila. Dia tak sadar, aku lari. Kabur.
Tak semudah itu. Nah. Ini. Sudah. Makan. Cenar. Enggak! Rekamanku sendiri. Kau nih. Luar biasa. Menolak. Ku peringatkan. Kalian semua hari ini di sini. Takkan ada yang selamat. Bangkitnya pertapa berdarah. Lebih kuat dari 70 tahun lalu. Sekarang, kekuatanku baru pulih 70%. Tapi Luo Jinhong ada di sini. Benar. 70 tahun. Meski sudah 70 tahun, mimpi buruk itu masih melekat. El Ching Hong disembunyi di mana? Dia Lu Jinhao. Ternyata, It's Lu Jinmu. Jangan mendekat. Sebenarnya, aku bukan Lu Yao Yao. Yao Yao, jangan ngawur. Kau ketakutan sampai bingung begitu. Kau bukan cucuku Yao Yao. Siapa sebenarnya kau? Ting Bao, sebenarnya aku ibumu. Lu Jinghong. Bu, saya ibumu sendiri. Akhirnya bertemu, sayang. Halo. Kau ibu aku ke? Dengar, kamu pulang. Tenang, ibu pasti bantu kamu ambil linci. Sembuhkan kau. Berpura-pura, Li Wanjun. Otakmu benar-benar kacau. Apa pada diriku yang buatkan kau ragu aku bukan Lu Xinghong? Karena aku di sini. Tony tak mungkin dia. Pantas saja. Pantas suara ibu selalu kudengar. Pantas. Ibu terasa dekat. Saat kau pulih kesadaranmu dulu. Ingin ku beritahu, tapi kau belum siap menerima. Tak kusangka. Kau bersembunyi di tubuh anak kecil. Pertarungan 70 tahun lalu belum berakhir hari ini. Dunia akan tahu pembunuh berdarah adalah Raja Bela Diri. Ayo mulai. Tapi dengan syarat. Biarkan semua pergi. Setuju. Mulai. Sialan. Masuk harta. Tubuh budak ini lemah. Tekadku pun melemah. Aku menang dalam pertarungan hari ini. Guru, kuwariskan ilmuku kepadamu. Nenek, serang dengan tenaga penuh. Kita turut bantu, iya. Aku tak ada masalah, aku juga. Kalahkan si rambut belakang. Kalahkan si rambut belakang. Kalahkan si rambut belakang. Kalian pikir aku akan diam saja melihat kalian membantunya? Usia. Teriakan. Berhentilah. Seumur hidup. Kau selalu melindungiku, tapi hari ini. Biar anakmu membantumu. Teriaka. Sadarlah sekarang. Sakitnya. Kenapa hati terasa begitu sakit? Kenapa aku tak bisa tenang? Asia, jangan nekat terus. Nanti. Tak perlu pergi. Dosaku tak termaafkan. Apa ular tidak salahkan? Bisa maafkan kamu. Akilah Aki. Hebat. Tidak. Tapi kau selamanya jadi wadahku. Jadi budakku, dasar tua bangka. Itu lampunya. Aku perintahkan kau mati. Musuhmu hanyalah aku. Cuma gertakan. Meski pakai mantra sakti, 9 jurus langit bumi tak bisa lawan aku. Mata sih.
Wang Kiang. 5.000. Kamu sih. Teriak. Kamu tuh. Oh. Adikku, mustahil nomor 1 di dunia ini. Kenapa? Minuman tumpah. Salahmu. Cepat, nggak bisa. Pulang aja, jagoan. Baru mimpi panjang. Sudah. Kesal banget. Dia rampok aku. Kakak sulung jadi kepala keluarga. Ini tidak pantas. Paman Po. Dao. Ao. Eo. Ao. Kak, kau baik-baik saja. Kak, aku seperti baru bangun dari mimpi panjang. Terbangun sudah ada di sini. Bibi Bao pakai batu suci terakhir. Selamatkan Yao Yao, bakat seni bela diri, pasti bisa. Meneruskan warisan keluarga, omong-omong ada hal. Lupa bilang, Yao Yao anak cucu sulung dengan Nona Ye. Waktu itu mungkin karena racun cinta. Setelah kehilangan ingatan. Tidak boleh cuai lagi. Jangan hilang semangat. Ibu di detik terakhir masih memikirkan keluarga kita. Kita harus bersemangat. Meneruskan. Wasiat ibu betul. Teruskan wasiat anak betul. Aku akan teruskan wasiat guru. Kakek meneruskan wasiat nenek buyut juga.